Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Husni Alfiana, lalu ada Arinda Maulidina, dan Niviana. Kami ingin membahas prosedur audit akun receivable. Prosedur pertama akan dijelaskan oleh Arin. Baik, terima kasih Nia. Untuk prosedur yang pertama itu kita akan menguji internal control. Nah, yang pertama prosedurnya periksalah apakah terdapat data pendukung untuk transaksi piutang. Di sini kita buka ACL, lalu kita buka sampel project yang sudah kita masukkan, lalu di sini ada kita klik table, habis itu klik account receivable audit. Di sini terdapat tabel AR, lalu kita buka. Nah, ini merupakan data pendukung untuk mengaudit transaksi piutang. Lalu kita screenshot dan kita letakkan buktinya di Excel. Lalu ada juga tabel customer yang juga merupakan bukti. Lalu kita screenshot. Lalu yang terakhir ada tabel transaksi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat 3 data pendukung untuk transaksi piutang, yaitu ada tabel AR, tabel customer, dan juga tabel trans. Selanjutnya itu bukti yang prosedur yang kedua, periksalah duplikasi pada primary key data pendukung. Kita buka ACL lagi, lalu kita X transnya, lalu kita buka customer, lalu kita blok customer number-nya, lalu kita klik analyze, lalu di sini kita pilih look for duplicates. Nah, di sini dia diketahui bahwa no duplicate detect, yang berarti tidak ada duplikasi pada primary key data pendukung. Kita screenshot lalu kita letakkan di Excel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke prosedur ketiga, yaitu periksalah konsistensi pada pemberian nomor. Kita buka ACL-nya, kita tutup dulu. Lalu yang pertama kita buka tabel customer, lalu kita blok juga customer number-nya, lalu klik analyze, lalu kita look for gaps. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 63 record yang terdeteksi bahwa nomor urut customer tidak berurutan. Lalu kita screenshot untuk dijadikan bukti, lalu kita letakkan di Excel untuk bukti nomor 3. Lalu untuk prosedur keempat, apakah data pendukung AR terisi lengkap untuk informasi-informasi yang memang seharusnya terisi? Kita buka ACL, di sini kita X dulu, lalu kita pertama-tama kita buka tabel AR, lalu kita relasikan tabel AR dengan tabel trans, yaitu kita hubungkan dengan amount. Setelah kita hubungkan, kita klik finish, lalu kita tutup tabel AR-nya, kita buka tabel trans. Setelah itu kita klik analyze, lalu pilih count record. Selanjutnya masukkan rumus if. Rumusnya itu invoice sama dengan ketik 2, lalu or, lalu prod no. Setelah itu sama dengan ketik 2 lagi, or, lalu quantity. Setelah itu sama dengan 0, lalu or. Selanjutnya amount sama dengan 0. Kita cek lagi apakah rumusnya sudah benar atau belum. Baik, setelah sudah itu kita verify. Nah, jika expression is valid, kita klik OK dan OK. Lalu kita klik OK di sini. Nah, di sini ada terdapat satu record counted. Nah, ini. Yang lalu kita screenshot buktinya. Dan kita masukkan ke Excel, yang berarti ditemukan satu data invoice amount yang nilainya 0, yaitu pada invoice number 12903. Lalu ada prosedur nomor 5, yaitu apakah setiap transaksi penjualan kredit selalu disertai bukti pendukung. Selanjutnya itu kita buka ACL, kita X dulu ini, X juga.
Lalu kita buka tabel AR, kita klik Analyze, lalu pilih Summarize. Setelah itu kita pada Summarize On, kita pilih Type, data, lalu klik OK. Setelah itu pada total field kita pilih Amount. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini pada output kita pilih screen. Klik OK. Nah, di sini sudah terdapat semua transaksi penjualan kredit telah disertai bukti pendukung, yaitu ada AA, CN, IN, PM, terus TR. Lalu kita screenshot dan masukkan ke Excel untuk bukti nomor 5 ini. Selanjutnya, untuk prosedur nomor 6, itu periksalah penomoran bukti pendukung apakah terdapat duplikasi nomor atau terdapat nomor seri yang hilang. Nah, di sini caranya itu sama dengan yang tadi nomor 2 dan juga 3, yaitu kita memeriksa duplikasi yang sudah saya lakukan dan juga gaps. Dari prosedur nomor 6 ini ditemukan bahwa tidak terdapat duplikasi pada penomoran bukti pendukung dan terdapat 63 records atau gap. Untuk nomor 7 sampai dengan bukti transaksi nomor 12 atau akan dijelaskan oleh Husnia. Baik, terima kasih Rin. Selanjutnya itu di prosedur 7, periksalah apakah transaksi piutang diotorisasi oleh yang berwenang. Kita ke ACL-nya, lalu caranya itu buka tabel customer, blok sales rep no-nya, ada sales rep number-nya, di blok, kemudian klik analyze, lalu count recall. Dan masukkan rumusnya itu if-nya, diklik, terus sales rep no, diklik, ya, number, sama dengan petik, spasi, petik. Verify, kalau sudah valid, ya oke. Oke, semua transaksi berarti sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu dimasukkan kita XS, kemudian kita masukkan ke dalam Excel-nya, dimasukkan ke bukti nomor 7. Selanjutnya prosedur ke nomor 8 itu periksalah apakah terdapat saldo piutang pelanggan yang melebihi plafon kreditnya. Caranya itu di-exin dulu semuanya, terus buka tabel AR, relasiin antara tabel AR dengan tabel customer. Hubungkannya melalui nomor customer. Jika sudah, klik OK. Kemudian buka tabel AR, terus klik Analyze, klik Summarize, lalu klik Summarize On-nya, kemudian pilih nomor customer pada tabel AR. Ya, diklik. Terus customer number pada tabel customer. Oke. Lalu diklik amount-nya. Ya. Terus klik Output, Novel. Terus ya diklik name-nya, beri nama ringkasan underscore saldo underscore AR. Udah buat, jadi tinggal di langkah berikutnya aja. Nah, kalau langkah selanjutnya itu kan kita bandingkan kredit limit dengan resumennya. Pertama itu buka tabel customer, terus klik kanan pada kolom kosong, sebentar, add column, pada from table pilih ringkasan saldo AR, lalu double klik transmonnya, lalu klik kanan lagi pada kolom kosong dan klik, ya udah, klik itu sudah, terus klik kanan lagi,
klik add column, terus double klik credit limit. Bener nggak sih? Bentar. Ini kredit limitnya udah ada. Oh iya udah deh ya. Double klik credit limit, lalu klik expire masuk. Udah. Terus masukin rumus kredit limit lebih ya lebih transmon transmon pada ringkasan ya. Di klik subtotal udah ya tadi. Udah. Udah nih. Udah. Jadi di scanning aja. Terus summarize, lalu klik summarize. Terus lalu pilih customer name dan customer number. Klik subtotal field-nya, pilih credit limit dan trans amount. Terus masukin rumus credit limit kurang trans amount. Trans amount di ya ringkasan saldo AR. Verify, oke, oke, oke. Nah ini terdapat 4 record products. Jadi kesimpulannya terdapat 4 saldo customer yang melebihi plafon kreditnya. Kemudian kita lanjut ke prosedur yang eksistensi piutang nomor 1. Buatlah daftar 10 transaksi terbesar, lalu lakukan vouching untuk setiap transaksi tersebut. Kita ke ACL-nya, kemudian klik table, terus pilih klik file account receivable audit. Udah ada belum? Ya, terus pilih tabel AR. Nah ya, relasikan antara tabel AR dengan tabel customer lalu finish. Relasikan dulu, Rin. Udah ya itu. Oh, kalau sudah finish, ini di add column udah belum di customer? Di add column, diklik terus add column. Ya di customernya, terus nomor customer no. Nah ya oke. Terus geser. Terus di itu di descendingin Rin, dia ya. Oke, ini kan sudah ada 10 dari atas, itu sudah menampilkan 10 transaksi terbesar dan tidak ada yang beda ya antara customer number di tabel AR dengan di tabel customer. Tapi ada cara lainnya, itu kita ke ini analyze, terus statistikal, terus statistik ya, di itunya 10 hanya itunya ke transfer. Oke. Nah, cara lainnya juga seperti ini. Kita SS kedua bukti itu tadi, lalu kita masukkan ke bukti nomor 9. Dapat disimpulkan tadi itu ada daftar 10 transaksi terbesar di tabel AR. Nah, berdasarkan vouching, kolom customer number pada tabel AR dengan kolom customer number itu udah sama. Berarti customer number-nya sudah terbukti terdaftar. Lalu maaf, prosedur yang kedua dari eksistensi piutang. Periksalah apakah terdapat konsumen yang tidak terdaftar pada daftar konsumen untuk transaksi penjualan kredit. Langkahnya itu buka tabel AR, terus analyze, terus count record,
Ya, diklik if-nya, masukkan rumus customer name, ya pada tabel customer, terus sama dengan petik, spasi, petik. Oke. Oke. Nah, terdapat 2 recorded ya. Nah, itu kita SS, kemudian kita masukkan ke Excel bukti nomor 10. Jadi kesimpulan yang tadi itu, ke yang bukti 10 itu terdapat 2 konsumen yang tidak terdaftar pada daftar konsumen untuk transaksi penjualan kredit. Selanjutnya di nomor 3, eksistensi piutang. Periksalah data barang yang telah terjual secara kredit, apakah terdaftar barang yang fiktif. Langkahnya itu kita buatin relasi dulu antara tabel trends dengan tabel inventory. Ya, sudah dihubungkan dengan Protno, lalu klik finish, dan buka tabel trends, sudah, terus klik analyze, count record, masukkan if, pilih Protno dari tabel inventory, ya, terus sama dengan petik, petik 2, spasi petik, verify, oke, oke, ya kita SS, kita masukkan ke bukti nomor 11. Oke, terus untuk melakukan vouchingnya itu buka tabel inventory, terus inventory ya, klik, klik analyze, terus count record, masukkan rumus if Protno 03, ya Protno udah, 03 03 05 603, klik OK, verify, verify dulu, terus OK. Apakah udah benar? Nah ya, udah. Oke, kita SS, lalu kita masukkan ke bukti di Excel bukti nomor 11. Jadi yang untuk bukti nomor 11 ini itu terdapat satu produk dengan nomor produk 03 03 05 603 yang merupakan barang fiktif. Selanjutnya ke bukti ke ini, kemana? Kelengkapan dan pisah batas nomor 1. Itu periksalah apakah semua transaksi piutang sudah masuk ke dalam laporan keuangan tahun tersebut. Kita KCL-nya, kita X semuanya, terus tabel AR-nya dibuka. Nah, diklik analyze, total field. Maaf, ininya di transformnya itu, ya diklik pilih. Ya, jadi bisa dua cara ya, yang tadi di blok. Itu amount-nya 468,880, berapa tuh? Nah, itu kan dihitung jadi 468,881 ya. Nah, pas lihat di laporan keuangannya udah sama. Itu tadi kita SS, kita masukkan ke bukti nomor 12. Kesimpulannya itu tadi untuk bukti nomor 12, semua transaksi piutang sudah masuk ke dalam laporan keuangan tahun tersebut dengan jumlah 68.881. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nivi. Baik, terima kasih Nia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelengkapan dan bisa batas nomor 2. Periksalah apakah ada transaksi penjualan kredit yang terjadi di luar tahun tersebut, namun dilaporkan sebagai penjualan di tahun tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke ACL. Lalu kita klik table. Lalu kita klik account receivable audit.
Lalu pilih AR, sudah. Lalu blok kolom invoice date. Ya, lalu klik analyze, count record, lalu isi if-nya, expression-nya date. Date lebih besar dari 2012-31, yang artinya tanggal 31 bulan 12 tahun 2000. Ya, itu diganti tahun 2000. Lalu bulan 12, ya, tanggal 31. Ya, klik OK. Oke, klik verify. Sudah terverifikasi, lalu klik OK. Klik OK lagi. Udah. Lalu kita screenshot. Lalu setelah di screenshot, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, nomor 13 ini artinya tidak ada transaksi penjualan kredit yang terjadi di luar tahun 2000 karena no records. Baik, lanjut ke nomor 14. Hak dan kewajiban. Buatlah daftar saldo piutang per customer dan lakukan konfirmasi piutang untuk 20 saldo terbesar dan atau untuk saldo-saldo yang melebihi plafon kredit. Oke, tata caranya kembali lagi ke ACL, tabel AR, buat relasi antara tabel AR dengan tabel customer, itu di X dulu atau dibersihkan saja, ya. Lalu klik relasi. Nah, lalu buatlah ya antara tabel AR dengan tabel customer yang menghubungkan nomor customer. Jika sudah, klik lalu analyze, summarize, summarize on. Kemudian pilih nomor customer di tabel AR, nomor customer, customer number. Lalu ya klik off, iya, lalu klik amount-nya diklik, output-nya, oke, diganti file, lalu di name-nya diklik, lalu kita pilih tempatnya ada di mana. Karena kita sudah menyimpan dengan ringkasan saldo AR, maka di cancel saja. Lalu klik cancel, ya, klik cancel. Nah, kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah untuk membandingkan kredit limit dengan transmon, ya. Buka tabel customer. Lalu klik kanan pada kolom kosong dan klik add column. Ya, pada from table pilih ringkasan saldo AR. Yap. Lalu double klik transmon. Ya. Lalu double klik kredit limit. Lalu klik kanan pada kolom kosong, klik add column. Double klik kredit limit. Lalu loading. Lalu klik expression. Masukkan rumus kredit limit lebih besar daripada transmon. Yap. Klik verify, lalu klik OK. Lalu klik udah, lalu klik off. Nah, lalu hasilnya akan tampak seperti ini. Lalu klik analyze, summarize, lalu summarize on, pilih customer name, lalu customer number, lalu subtotal fields-nya klik OK. Subtotal field-nya pilih credit limit dan transmon di ringkasan saldo AR. Transmon. Oke, sebentar, salah klik, dikembalikan terlebih dulu, ya. Lalu if-nya credit limit, pilih credit limit, ya, lebih kurang dari transmonnya ada di tabel ringkasan saldo AR, ya betul, transmon, lalu verify. Sudah terverifikasi, klik OK. Oke,
Oke, lalu ini kita screenshot. Ini hasilnya, lalu dimasukkan ke dalam Excel. Jadi kesimpulannya di sini terdapat 4 saldo customer yang melebihi plafon kreditnya. Bisa yang atas diurutkan atau yang bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 15. Periksalah apakah ada saldo piutang konsumen yang bernilai negatif. Jika ada, buatlah daftarnya. Oke. Pertama buka tabel AR, lalu blok kolom transmenu. Udah. Lalu klik analyze, summarize on, klik customer number dan customer name. Ya, customer name-nya ada di tabel customer. Lalu pilih menu subtotal field semuanya ya. Lalu kita klik if-nya atau expression, kita ketik transmonnya kurang dari 0. Ya, verify, lalu klik OK. Lalu output ya, file ya, karena sudah ada saya akan memberitahu kita cancel saja karena kita sudah ada ya. Nah, kita buka, lalu kita screenshot. Ini merupakan hasil dari yang tadi. Nah, kesimpulannya terdapat saldo piutang konsumen yang bernilai negatif sebanyak 32 konsumen. Lalu lanjut ke nomor 16. Periksalah kesesuaian harga penjualan barang dengan kebijakan harga jual perusahaan. Kita kembali ke ACL. Buka tabel AR. Buka tabel sorry. Lalu relasikan dengan tabel inventory. Ya, karena di sini sudah terrelasi, langsung saja klik finish. Lalu setelah itu add column. Pilih sell price. Klik kanan, add column, pilih sell price pada tabel inventory. Udah. Lalu setelah itu masukkan rumus pada invoice amount. Ya, klik OK dulu. Bentar. Coba digeser, pindah. Ya, itu udah sesuai ya, Rin? Ya, oke. Ya Lalu, udah price-nya. ya. Lalu setelah itu, klik add column lagi. Kalkulasi harga jual. Lalu, masukkan rumus amount per quantity. Invoice amount sama dengan amount per quantity. Ya. Lalu simpan namanya dengan akurasi harga jual. Nah, oke. Lalu karena tadi udah ada, tadi cancel saja ya. Oke, sip. Cancel. Nah, ini hasilnya akan tampak seperti kolom ini ya. Lalu selanjutnya, bandingkan dengan sell price-nya. Ya, dibandingkan. Lalu akurasinya gunakan count record. Ya, dengan rumus akurasi harga jual sama dengan sell price untuk menentukan apakah ada yang berbeda. Sell price. Ya, yang itu. Lalu verify. Oke. Lalu di screenshot. Lalu kita masukkan ke Excel. Kesimpulannya adalah tidak. Kesimpulannya iya di depan.
tidak sesuai antara harga penjualan barang dengan kebijakan harga jual perusahaan seperti yang sudah kita lihat tadi. Ini adalah total penjualan. Kita langsung masuk ke ACL-nya. Nomor 17 ini kita bakal memunculkan kolom akurasi harga penjualan. Jadi di sini nanti kita caranya gini, add column, lalu klik sales price expression-nya, sales price di tabel inventory, lalu dikalikan dengan amount atau kuantitas, sorry. Lalu di sini kita namakan akurasi harga penjualan. Nah, karena di sini saya sudah memunculkan kolomnya, maka nanti kolomnya akan tampak seperti layar saya yang ini. Lalu kita bandingkan antara akurasi harga penjualan dengan invoice amount. Caranya, klik analyze, on record, klik if, lalu akurasi harga penjualan sama dengan invoice amount, lalu kita klik verify, oke, valid, lalu kita klik. Nah, udah. Ini di screenshot dimasukkan ke dalam Excel. Jadi akurasi perkalian nilai total penjualan itu tidak sesuai antara akurasi harga penjualan dengan invoice amount. Oke, lalu selanjutnya nomor 18. Ini untuk nomor 17. Selanjutnya nomor 18, periksalah kesesuaian penilaian penyisihan piutang. Caranya, kita buka ACL-nya. Buka tabel AR, ini ditutup terlebih dahulu. Buka tabel AR, lalu klik Analyze, Age, lalu Age On, lalu kita pilih Invoice Date, lalu klik OK. Ini diganti jadi 2000, tahun 2000, ini tanggal 31, ini bulan 12, lalu ini 1000-nya dihapus, amount-nya diklik, lalu habis itu subtotalnya pilih amount udah, lalu cut off-nya udah, semuanya titik sudah, lalu klik. Nih maaf, itu 31 ya? Itu satu deh. Oh iya, maaf tadi rada burung. Oke, lalu klik oke. Nah, ini hasilnya. Wait. Ini hanya memunculkan persentase saja. Jadi, tadi mungkin kurang klik ya. Klik Age on, Date, klik off. Bagus ya. Nah. Lalu total field-nya pilih amount. Nih. Lalu udah, lalu klik OK. Nah, baru di sini kelihatan trans amount-nya berapa, persentasenya dari angka 0 sampai 29, 30 sampai 59, 60 sampai 89, sampai 90, sampai 120. Lalu selanjutnya kita hitung di sini. Ini sebelumnya yang tadi di SS terlebih dahulu, dimasukin ke dalam Excel. Lalu selanjutnya kita hitung 0 sampai 20 hari, dimasukkan ke sini, dari sini dimasukin ke sini, lalu kita hitung. Lalu persentase cadangannya kita lihat di sini. Ketentuan perusahaan. Nih, untuk umur 0% untuk umur kurang dari 30 hari, 2% untuk piutang berumur 30 sampai 60 hari. Ini 2%, lalu 4% untuk 60 sampai 89, 60 sampai 90 hari itu hitungnya. 5% itu untuk 90 sampai 120 dan 7% untuk piutang yang sudah lebih dari 120. Ini 7% udah. Lalu kita kalikan ini dikali ini. Lalu kita jumlahkan semuanya jika sudah.
Lalu total menurut financial statement itu 12.378. Angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari di sini. Di financial statement sample corp. Allowance for the doubtful account receivable 12.378 ini dibuatkan. Lalu kita kurangkan. Karena tadi ditanya selisih. Periksalah kesesuaian penilaian penyisihan. Berarti kita selisihkan. Dan di sini artinya antara laporan keuangan dengan hasil ini tidak sesuai atau terdapat selisih 3.484,13. Lalu prosedur audit akun receivable sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.